Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Para alim ulama yang kami hormati, sahabat semuanya yang selalu kami banggakan, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami dari pimpinan anak cabang Fatayat Margoyoso mengadakan kajian Ramadan dengan kitab Fiqhul Mar'ah karya Syekh Mutawalli Asy'arawi yang pada hari ini adalah hari yang pertama. Yang pertama kami mengucapkan terima kasih kepada Ibu Nyai Umdah Baroroh yang telah bersedia dan berkenan untuk mengisi acara ini. Acara ini merupakan acara tahunan setiap bulan Ramadan. Ini merupakan kajian Ramadan yang kedua yang diadakan secara virtual oleh pimpinan anak cabang Fatayat NU Margoyoso. Kemudian kami menyampaikan terima kasih kepada sahabat semuanya yang telah berupaya menyiapkan acara ini sehingga kita bisa menikmatinya pada pagi hari ini. Tujuan kami mengadakan acara ini yang pertama adalah kita tabarukan dengan bulan Ramadan sebagaimana yang dilakukan oleh para ulama kita. Mereka mengisi dengan mengkaji beberapa kitab karya salafus sholihin, sehingga dengan mengkaji keilmuan ini kita mempunyai bekal untuk memperkaya diri beribadah kepada Allah, beribadah secara mahdoh maupun beribadah secara wairu mahdoh. Kemudian mengingatkan kita bahwa kita perempuan mempunyai satu keilmuan. Dengan keilmuan inilah kita nanti bisa bermanfaat kepada sesama, bermanfaat di dalam lingkup keluarga, di dalam lingkup masyarakat, dan di dalam lingkup bangsa dan negara. Demikian harapan kami, semoga dengan kajian keilmuan ini, kajian Ramadan ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya, khususnya para perempuan-perempuan yang punya, perempuan-perempuan cerdas, perempuan-perempuan yang punya semangat untuk memberikan kemanfaatan bagi sesama. Demikian sambutan dari pimpinan anak cabang Fatayat Margoyoso. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat pimpinan anak cabang Fatayat Nahdlatul Ulama Kecamatan Margoyoso, sahabat Arlina Fitrah sebagai penyelenggara ngaji Ramadan ini atau tadarus Ramadan, para sahabat-sahabat di seluruh anak cabang Fatayat Margoyoso, dan juga sahabat-sahabat di tingkat ranting, para masyayikh, para guru-guru, dan juga sahabat-sahabat dimanapun berada, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mulai pengajian Ramadan tahun ini,
perkenankan untuk sebelumnya saya ingin semacam memberikan sedikit prolog bahwa ini tadi sebagaimana disampaikan oleh sahabat Arina Fitrah, ini adalah agenda tahunan yang dilaksanakan oleh PAC Fatayat NU Kecamatan Margoyoso, yaitu agenda Tadarus Ramadan. Kalau dulu itu dilaksanakan dalam bentuk diskusi secara tatap muka, hanya satu kali biasanya di dalam Ramadan, kajian kitab begitu. Tetapi sejak adanya pandemi, yaitu dimulai Ramadan tahun lalu, kemudian program itu diubah menjadi ngaji secara online. Yang tahun kemarin alhamdulillah kita bisa menyelesaikan satu kitab yang kita kaji bersama, yaitu kitab As-Sittin Al-Adliyah, yang kumpulan 60 hadis tentang perempuan yang kumpulkan oleh Kiai Faqihuddin Abdul Qadir dari Cirebon. Dan terima kasih kepada Kiai Fakih yang tahun kemarin sudah memberikan fasilitas kitab juga kepada sahabat-sahabat di PAC Margoyoso ini. Nah, tahun ini kita ingin mencoba melanjutkan tradisi yang baik ini, ngaji di bulan Ramadan secara online, dengan memilih kitab yang berbeda, yaitu tetapi tetap masih dalam tema tentang perempuan, dan yang kami pilih adalah Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah. Ini adalah sebuah kitab fikih tentang perempuan yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Ini adalah seorang ulama mujaddid dari Mesir yang pemikiran-pemikirannya yang sangat progresif, itu banyak sekali menulis buku-buku, kitab-kitab terutama di dalam tafsir ya. Jadi fikih ini kayaknya tidak banyak, yang banyak ditulis adalah di dalam karyanya adalah di dalam fan atau kajian tafsir. Nah, fikih yang ditulis oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini nanti akan sedikit berbeda dengan kitab fikih yang biasa kita pelajari di pesantren. Memang kalau di pesantren kita biasanya belajar kitab fikih, misalnya ada Fathul Qorib, ada Fathul Mu'in atau Fathul Wahab yang lebih besar lagi, atau kitab-kitab yang lain. Itu biasanya berbicara tema-tema yang sudah biasa dikaji di dalam fikih ya. Biasanya dimulai ada toharoh, sholat, kemudian sampai jadi masalah yang ubudiyah sampai dengan yang muamalah. Nah, di kitab Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah ini itu pemilihan maudhu'nya atau tema-temanya ini memang tidak ala fikih, meskipun juga menyinggung tema-tema di dalam fikih, ada juga yang berkaitan dengan soal sholat, ada satrul aurah, tetapi lebih pada tema-tema yang kontekstual ya, yang kontemporer terkait dengan isu-isu perempuan. Nah, ini makanya kalau yang mengangkat adalah Fatayat sepertinya tepat sekali gitu. Tetapi karena Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah ini cukup tebal, kitabnya itu dalam PDF-nya sampai 300 halaman lebih, tentu saja tidak bisa kita baca dalam satu bulan Ramadan, apalagi bacanya cuma 1 minggu 1 kali ya. Jadi akhirnya kita dari teman-teman atau sahabat-sahabat di Fatayat memilih beberapa tema saja yang kira-kira paling dibutuhkan oleh sahabat-sahabat perempuan di lingkungan Fatayat. Maka kemarin ada beberapa tema yang sudah disosialisasikan. Yang pertama adalah tema mengenal dulu tentang al-mar'ah qablal Islam gitu. Kemudian nanti ada al-mar'ah ba'dal Islam gitu. Kemudian nanti dilanjut dengan tema-tema yang lain, ada satrul aurah, kemudian ada soal sifatul zaujah al-muslimah, ada juga tentang nusyuz. Nah, ini nanti tema-tema ini masih banyak berseliweran di sekitar kita. Nah, dan juga kita memilih beberapa tema ini, pertama memang itu kebutuhan, yang kedua adalah ada cara pandang yang mungkin agak berbeda
yang disampaikan oleh Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini, sehingga nanti kita menjadi bisa belajar cara pandang fikih yang baru ya. Nah, itu mungkin yang perlu saya sampaikan di awal sebagai prolog untuk memasuki pengajian perdana kita hari ini. Semoga nanti selama bulan Ramadan ini kita semua, terutama saya yang dipasrai untuk membaca, sebenarnya ya nggak pas juga gitu, karena masih keterbatasan ilmu, terutama pengetahuan tentang fikih saya ya. Ya saya bismillah ini nderekake dawuhe Ibu Ketum atau sahabat ketua. Jadi semoga ini nanti betul-betul bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan diberikan kemudahan serta kelancaran dan keberkahan. Terutama kita ngalap berkah di bulan Ramadan. Mari kita membaca suratul Fatihah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, thumma ila jami'i ikhwanihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wasyuhada was sholihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Asy Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan Mbah Mutamakin wa Haram Rasul Mahrusin wa Muhammadin Masanusin Rifa'inah wa azwajihim wa usulihim wa furu'ihim, thumma ila jami'il qubur minal muslimina wal muslimat min masyariqil ardi ila magharibiha barriha wa bahriha, khususan aba'ana wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa asatidana wa ustadatina wa khususan ummi wa abi wa khususan muassisi jam'iyah Nahdlatul Ulama wa khususan muassisi wa muassisat jam'iyah Fatayat Nahdlatul Ulama wa khususan musannifi hadzal kitab Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi. Lahum wa lahul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-mar'atu qabla al-islami. Jadi bab pertama yang kita pilih ini adalah menjelaskan tentang perempuan sebelum Islam. Kenapa ini penting untuk kita baca dulu ya? Karena kita membaca kitab Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini harus membawa pada konteks di mana membandingkan antara cara pandang masyarakat terhadap perempuan pra-Islam ya dengan cara pandang masyarakat terhadap perempuan pasca Islam, sehingga nanti kita bisa melihat corak pemikiran fikih sedemikian rupa itu ada alasan apa gitu ya, keterkaitan sejarah apa itu perlu kita pahami, terutama di dalam membaca kitab ini. Kalau tidak dibawa pada konteks awal ini, sejarah atau historis dari cara pandang masyarakat terhadap perempuan, maka nanti kita bisa salah memahami atau memahami dengan kurang tepat. Kaifa kana halul mar'ati qabla nuzulil Qur'anil Karimi ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana keadaan perempuan sebelum turunnya Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Alladzi arsalahu Allahu sirajan muniran hadiyan ila aqwami sabilin, yang diutus oleh Allah ya, sebagai penerang, sebagai pemberi petunjuk kepada jalan yang paling lurus. Nah ini pakainya pembukanya adalah dikasih pertanyaan yang nanti akan dijawab di belakang. Laqad kanat al-mar'atu qabla al-islami fi biladil arabi wa fi ghairiha min biladil alami mahrumatan min huquqiha majniyan 'alaiha daiman. Jadi dulu laqad kanat al-mar'atu qabla al-islam, dulu perempuan sebelum Islam datang, berarti pada masa jahiliyah ya, fi biladil arabi, di negeri Arab, wa fi ghairiha, dan juga di negeri-negeri yang lain, min biladil alami, dari negeri-negeri yang ada di dunia ini, mahrumatan min huquqiha, perempuan itu terhalang dari hak-haknya. Jadi tidak dianggap memiliki hak, sama sekali tidak diberikan hak-haknya. Majniyan 'alaiha daiman, ya, yang haknya dirampas, tidak diberikan
la yuhafidzu ahadun ala karomatiha. Tak ada satupun orang yang memperhatikan atau yang menjaga keutamaannya atau harga dirinya. Wala ya'bahu bimasyairiha, dan juga tidak ada satupun orang yang memperhatikan perasaannya, mimma athara ala hayatiha wa afqadaha syakhsiyataha. Ya, orang-orang yang mampu memenangkan kebutuhan hidup perempuan, tidak ada. Semua orang mengalahkan kehidupan perempuan, wa afqadaha syakhsiyataha, dan menafikan kepribadian perempuan. Jadi perempuan itu tidak diakui sebagai seorang manusia. Mereka nggak diakui sebagai manusia. Karena nggak diakui sebagai manusia, sehingga hak-haknya ya tidak diperhatikan. Apalagi kok diperhatikan saja tidak. Perasaannya dianggap tidak ada. Ini adalah kondisi perempuan di Arab qoblal Islam. Masalan, annal mar'ata kanat tadkhulu dhimna mumtalikati waliyyi amriha. Hatta wasala ya. Wa hatta wasala al-halu fil Yunani masalan annal mar'ata kanat tadkhulu dhimna mumtalikati waliyyi amriha. Sehingga di Yunani ketika sebelum ada Islam ini, itu misalnya perempuan itu berada pada di bawah tanggung jawab atau di bawah kepemilikan waliyul amri atau orang yang menguasai urusannya. Ya, bisa orang tua, saudara laki-laki, kemudian semua sanak saudara yang laki-laki ya. Kalau nggak ada orang tuanya bisa mbahnya, bisa pak D-nya, bisa semua yang keluarga laki-laki, itulah yang menguasai urusan perempuan. Jadi perempuan ini sudah tidak dianggap ada gitu. Jadi semua harus menjadi dijadikan hak milik yang dikuasai oleh waliyul amrinya. Fahiya qabla zawaji milku abiha au akhiha au man yatawalla amroha. Jadi perempuan itu kalau sebelum nikah itu menjadi milik ayahnya atau menjadi milik saudara laki-lakinya atau orang yang menguasai urusannya. Kalau nggak ada saudara laki-laki, nggak ada orang tua, ya berarti orang yang ditunjuk menjadi penguasa bagi dirinya. Bisa jadi pamannya, bisa jadi adalah saudara yang lain ya. Tetapi semuanya adalah laki-laki. Wa ba'da zawaji takunu milkan li zaujiha. Setelah perempuan itu menikah, kemudian dia menjadi milik suaminya. Falaisa laha tasarrufun fi nafsiha. Maka perempuan itu tidak memiliki hak untuk mentasarrufkan dirinya, artinya untuk berbuat sesuatu pada dirinya sendiri. Nggak boleh jual beli, nggak boleh melakukan akad atau melakukan transaksi, melakukan sesuatu atas pilihan dirinya sendiri, tidak ada. Jadi nggak diakui sama sekali. Wahia la tamliku ya, itu ala suwab la tamliku, di situ ditulis tanliku ya. Wahia la tamliku dzalika qabla zawaji wala ba'dahu. Jadi dia tidak memiliki tasarruf fi nafsiha itu baik sebelum dia menikah maupun setelah menikah. Karena sebelum dia menikah itu semua tasarrufnya itu harus atas izin orang tuanya atau orang tuanya yang harus melakukan segalanya untuk dirinya. Kalau sudah menikah berganti pada suami. Innaha tuba'u liman yadfa'u samanaha. Sesungguhnya perempuan itu dijual kepada orang yang mampu untuk memberikan atau memberikan harga untuk dirinya itu, membayar harga si perempuan ini. Jadi dia ini seperti barang dijual belikan kepada siapapun yang bisa membayar harga yang ditentukan oleh walinya ya. Walladzi yaqbidu tsamana huwa waliyul amri. Nah, uniknya ketika perempuan ini dijual, bukan kemudian harta yang diberikan hasil jualnya itu bukan masuk kepada diri perempuan, tapi kepada waliyul amri, yaitu orang tuanya atau suaminya ya, atau siapapun yang menguasai, yang itu semuanya laki-laki. Jadi dia ini seperti barang dagangan itu. Jadi ibaratnya kita punya meja kursi, meja ini dijual harganya berapa, maka yang menerima keuntungan adalah pemilik meja itu, bukan meja itu sendiri. Karena dia tidak dihargai atau dia dianggap seperti benda mati atau barang yang dijual belikan.
Itu terjadi di Yunani saat itu. Amma fil qanunir Rumani faqad kanatil mar'atu tu'amalu mithlal atfali awil majanina. Adapun di undang-undang Romani ya, itu yang terjadi adalah perempuan itu diperlakukan seperti anak kecil. Karena dia anak kecil, maka anak kecil itu kan selalu dijaga, selalu dirawat, nggak boleh melakukan apa-apa sendiri kan begitu ya. Awil majanin atau seperti orang gila. Karena orang gila itu ya berarti dia tidak dianggap adanya ya. Falaisalaha ahliyatun wala syakhsiyatun. Maka dia tidak memiliki kepemilikan atas dirinya sendiri dan nggak memiliki kepribadian atas dirinya sendiri. Jadi dia nggak punya kedaulatan atas dirinya sendiri. Wa kana rabbul usrati min haqqihi ayyabi'a man yasha'u min nisa'i usratihi aw mimman hunna tahta wilayatihi. Dan pemilik keluarga atau kepala keluarga itu punya hak untuk menjual orang yang diinginkan kepada siapa saja ya. Orang yang diinginkan dari perempuan-perempuan di dalam keluarganya itu atau perempuan-perempuan yang di bawah kekuasaannya. Jadi bisa menjual istrinya atau kepengen jual anak perempuannya ya dijual, atau mau menjual ponakannya yang dijadikan atau yang dipasrahkan kepada dia ya nggak apa-apa. Itu menjadi hak kepala keluarga atau ayah atau orang tua di situ, bapak biasanya ya. Wa tadhillul mar'atu khadi'atan li sultati waliyyi amriha minal mahdi ilal lahdi. Dan perempuan itu menjadi tunduk atau harus selalu tunduk pada kekuasaan waliyul amrinya, orang yang menguasai urusannya, minal mahdi ilal lahdi. Jadi mulai dia lahir sampai dia mati. Itu dia tidak bisa punya kemampuan untuk berdaulat atas dirinya, tapi dia harus selalu tunduk pada kekuasaan waliyul amri. Kalau sebelum nikah tadi dikuasai oleh bapaknya atau saudara laki-lakinya, setelah nikah oleh suaminya. Wali-waliyyi amriha kadzalika ayyabi'aha aw yanfiyaha aw yu'adzibuha. Dan waliyul amrinya ini itu punya hak untuk menjual atau menghilangkan dia, menafikan, menghilangkan dia atau menyiksanya. Ini au hatta yaqtulaha, atau sampai membunuhnya. Jadi sangat sadis sekali ya. Maka kalau kita mendengar banyak cerita atau sejarah yang kita baca yang namanya perempuan dikubur hidup-hidup, itu sudah biasa. Itu tidak ada rasa bersalah karena memang menjadi hak dari waliyul amrinya. Wa tu'tabarul mar'atu 'indal yahudi fi manzilatil khadim. Pada masyarakat Yahudi saat sebelum datangnya Islam ini, itu perempuan dianggap sebagai seorang pembantu. Jadi derajatnya itu atau posisinya itu seperti posisinya pembantu. Wa tahrumu minal mirathi idza kana lil mayyiti dzukurun. Dan dia tidak boleh menerima warisan, ya, dia terhalang dari warisan ketika mayitnya atau orang yang meninggal itu kemudian memiliki anak-anak laki-laki. Jadi kalau sudah ada orang meninggal, yang ditinggalkan adalah waris yang laki-laki, maka perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian warisan. Yang ada adalah termasuk harta yang diwaris. Bal inna qawaninal ahwali syakhsiyati 'indahum tanussu ala annahu idza tuwfiya zawju walam yakun lahu ibnu dzakarin fa inna armalatahu tasiru zaudatan li syaqiqi zaujiha. Nah, ini bahkan di dalam undang-undang perdatanya ya, bal inna qawaninal ahwal asyakhsiyah, bahkan undang-undang perdatanya di kalangan Yahudi ini itu tanussu ala annahu idza tuwfiya zauju, mengundangkan atau menetapkan bahwa kalau seorang suami meninggal walam yakun lahu ibnu dzakarin, dan tidak memiliki anak laki-laki, fa inna armalatahu tasiru zaujatan li syaqiqi zaujiha. Maka janda yang ditinggalkan ini tadi itu menjadi istri dari saudara kandungnya
suami itu, berarti kakak atau adiknya. Langsung jadi haknya istri yang ditinggal mati oleh suami itu adalah menjadi hak miliknya saudara kandung laki-laki si suami. Ya, jadi kita bisa bayangin ya betapa sedihnya dan betapa perempuan itu harus menjalani kehidupan seperti itu berabad-abad gitu. Kalau yang menjadi istri berarti kan dia tidak bisa harus menerima. Mau cinta nggak cinta ya begitu suaminya meninggal sudah dia langsung menjadi miliknya saudara laki-laki si suami. Ya. Sampai sedih. Jadi perasaan perempuan sudah nggak diperhatikan. Apakah kamu menerima apa enggak, rela apa enggak, cinta apa enggak, sakit apa enggak, itu sudah nggak ada. Jadi sudah perasaan perempuan itu sudah benar-benar dianggap nihil gitu. Jadi dianggap tidak punya perasaan. Ya seperti kita memperlakukan hewan kan itu. Kita misalnya punya kambing atau punya ini mau diapakan, kita kan nggak peduli apakah kambing itu mau sakit, meronta-ronta atau tidak, nggak peduli. Itu nasib perempuan ketika sebelum Islam ya. Auli akhihi min abihi, atau menjadi istri dari saudara laki-laki ayahnya. Jadi kalau nggak punya si suami ini nggak punya saudara kandung laki-laki, maka dia menjadi istrinya, si janda ini tadi menjadi istri dari saudara laki-laki ayah suaminya. Berarti Pak Le atau Pak D-nya si suami ya. Gitu. Wala tahillu li ghairihi illa idza tabra'u minha wa rafadha an yatazawwaja. Dan enggak boleh dimiliki oleh orang lain kecuali kalau keluarga ini tadi sudah menolak. Artinya sudah enggak mau saya karena mungkin enggak cantik atau dianggap tidak dibutuhkan, enggak cantik, sudah tua, enggak lagi menarik misalnya, akhirnya dia enggak ada yang menginginkan dari keluarga suaminya, maka baru bisa diambil oleh orang lain. Itu nasib perempuan saat itu ya. Iya. Walaisa lin nisa'i qimatun fil qanunis sini. Nah ini Syekh Mutawalli Asy-Syarawi mencoba memperbandingkan ya antara undang-undang ya atau peraturan-peraturan di daerah Arab dan yang di luar Arab ini pada masa sebelum Islam. Termasuk yang disinggung di sini adalah undang-undang di Cina. Itu juga tidak menghargai perempuan. Perempuan tidak punya harga di undang-undang Cina. Wa yajibu an tusnada ilaihinna hunaka ahqarul a'mali. Bagi perempuan itu hanya boleh disandarkan pada pekerjaan yang paling remeh, yang paling hina. Ya seperti budak kan? Tidak boleh menduduki pekerjaan yang terhormat. Yang terhormat adalah miliknya laki-laki. Perempuan hanya boleh memiliki pekerjaan yang hina. Itu di Cina. Wa fil qawaninil hindiyati laisa min haqqil mar'ati an turida aw targhaba. Sementara di undang-undang orang-orang Hindu itu tidak mengatur atau dia mengatakan bahwa perempuan itu tidak boleh punya keinginan. Laisa min haqqil mar'ah an turida. Jadi enggak boleh punya keinginan atau mencintai, nggak boleh punya keinginan, nggak boleh punya cita-cita, nggak boleh punya rasa cinta, rasa mencintai sesuatu, nggak boleh. Fahiya tabi'atun fi tufulatiha liwalidiha. Perempuan itu harus mengikuti ketika pada masa kecilnya mengikuti orang tuanya, ayahnya. Wa fi syababiha tabi'atun li zaujiha. Ketika masa mudanya dia harus mengikuti suaminya. Karena ketika sudah masuk usia remaja pasti sudah dikawinkan, ya kan? Perkawinan anak terjadi di mana-mana. Fa idza mata zaujuha tasiru tabi'atan li auladiha. Kalau suaminya sudah mati, si perempuan ini harus mengikuti anak-anak laki-lakinya. Jadi kalau dia punya anak-anak laki-laki, nanti dia harus tunduk pada anak-anaknya, bukan anaknya yang tunduk kepada dia sebagai ibunya. Itu di undang-undang masyarakat Hindu. Wa fi Injil Tiro kana rijalu yabi'una zaujatihim. Di Inggris pada masa sebelum Islam ini laki-laki itu menjual istri-istrinya biasa saja. Fima bainal qarnainil khamis wal hadi asyar al miladiyin. Antara abad 5 sampai 11 Masehi itu di Inggris masih seperti itu. Ya, kalau kita tahu bahwa Islam juga datang di
abad ke-7 Masehi, maka berarti di Inggris ya masih terjadi seperti itu. Walaqad wada'at mahakimul kanisati qanunan yu'ti zaujal haqqa fi ay yu'tiya zaujatahu li rajulin akhara li fatratin muhaddadatin. Nah, di Inggris ini Dewan Mahkamah Gereja itu meletakkan atau membuat undang-undang yang memberikan hak kepada si suami fi ay yu'tiya zaujatahu li rajulin akhar, memberi hak kepada seorang suami diperbolehkan untuk memberikan istrinya kepada laki-laki lain yang dia kehendaki. Jadi kalau misalnya dia punya teman baik, ya kan, itu teman baik ini kok dia misalnya kepengin menghadiahkan istrinya kepada temannya itu, maka diperbolehkan. Lifatratin muhaddadatin bi ajrin au biduni ajrin. Jadi diberikan pada waktu tertentu, misalnya 1 bulan, 2 bulan atau 1 tahun, itu diperbolehkan, baik dengan imbalan maupun dengan tidak. Wa dhalla hadzal qanunu mutabbaqan muddatan tawilatan qabla ayyulgha. Dan undang-undang ini itu dipraktekkan sampai dengan beberapa waktu yang cukup lama hingga kemudian dihapus, ya. Nah, baru wa fi ami alfin wa tis'imi'atin wa thalathin wa thalathina miladiyatan ba'a rajulun injiliziyun zaujatahu muqabila mablaghi 500 junaihin usturliniyin, ya. Nah, pada tahun 1933, ini kan sudah abad modern ya, 1933 itu sudah masuk abad 21, itu di Inggris saja masih ada laki-laki yang menjual istrinya dengan harga ini 500 junaihin. Jadi 500 junai. Junai itu mata uang Inggris itu apa? Pound sterling ya. Pound ya, pound. Junai itu pound. Kayak di Mesir itu juga pakainya pound. Wa ulghiyal qada'u hadzal bai'ah, dan kemudian putusan ini dihapuskan atau wa alghal qada'u hadzal bai'ah. Kemudian baru setelah itu putusan itu kemudian dihapuskan atau menghapuskan sistem jual beli seperti itu. Walam yakun lil mar'ati fi Uruba kulliha hatta fatratin qaribatin haqqul huduri amamal qada. Nah, di Eropa ya, itu sampai pada masa yang tidak jauh dari sekarang itu belum memberikan hak kepada perempuan untuk menghadiri sidang di dalam pengadilan. Ya, tidak boleh hadir di dalam amamal qada, enggak boleh ikut hadir di dalam persidangan. Au haqqu ibramil uqud, atau juga tidak juga memperbolehkan atau tidak memberikan hak untuk menandatangani kontrak. Jadi perempuan itu enggak boleh menandatangani kontrak. Wala tamliku al-bai'a awil hibata biduni musyarakati zaujiha fil aqdi, dan juga tidak memberikan hak kepemilikan kepada perempuan untuk bisa berjual beli atau melakukan hibah tanpa disertai oleh suaminya di dalam akad, ya. Jadi kalau mau jual beli itu perempuan tidak diperbolehkan tanpa ada izin atau disertai suaminya. Bimuwafaqatin maktubatin, dengan izin yang sifatnya tertulis, ya, dengan kesepakatan yang tertulis. Wa qad kana zawju fi ma qabla 1942 miladiyatan huwa al-mutasarrifu fi amwali zaujatihi. Dan laki-laki atau suami itu sebelum tahun 1942 Masehi, ya, sudah sangat belakangan sekali, ya, sudah masuk abad 20, itu masih menjadi al-mutasarrifa fi amwali zaujatihi, orang yang diberi kekuasaan untuk mentasarrufkan hartanya istri. Ini di Eropa tahun 1942, ya. Menurut penjelasan Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi ini. Wa hadhihi kulluha mujarradu amthilatin tuwaddihu madama kanat tu'anihi qabla al-Islam.
Jadi inilah contoh-contoh ya yang bisa menjelaskan kita bagaimana kondisi atau bagaimana perhatian masyarakat terhadap perempuan sebelum Islam. Fa idza kanatil mar'atu fi Amerika wa Eropa qad hasalat akhiran ala huquqi musawatin. Kalau sekarang ini akhir-akhir ini perempuan di Amerika maupun di Eropa itu sudah bisa mendapatkan hak-haknya yang setara, fa innal islama huwa awwalu man a'tal mar'ata huquqaha. Sejatinya itu sebenarnya sesungguhnya Islamlah yang pertama kali memberikan perempuan, memberikan hak-haknya kepada perempuan. Jadi sebelum ada Amerika, sebelum ada Eropa, sebelum ada keputusan-keputusan di dewan tingkat tertinggi PBB misalnya, ada CEDAW dan segalanya itu, belum ada itu Islam sudah lebih dulu awwalu man a'tal mar'ata huquqaha. Islamlah yang justru pertama kali memberikan perempuan hak-haknya. Wa a'ada ilaiha karomataha, dan mengembalikan harga dirinya, mengembalikan kehormatannya. Wa a'taha al-hurriyata fi an tarfudha aw takhtara ar-rajula alladhi satuzawwijuhu, dan memberikan kebebasan kepada perempuan untuk menolak atau memilih laki-laki yang hendak dinikahinya. Itu tahun kemarin kita mempelajari hadis-hadis di As-Sittin Al-Adliyah ya. Kita banyak menemukan hadis-hadis yang menceritakan sahabat Nabi itu perempuan sowan kepada Nabi ya, mengadukan ketika dia dipaksa oleh orang tuanya untuk menikah. Kata Nabi, sekarang kamu masih senang apa enggak? Kalau kamu enggak senang, kamu boleh meminta cerai, ya kan? Tetapi kemudian karena si sahabat itu menghormati orang tuanya, dia memilih tetap untuk bersuami dengan pilihan orang tuanya. Tapi dia bilang, saya hanya ingin menegaskan kepada masyarakat, kepada kalian semua, bahwa orang tua itu tidak punya hak atas diri anak perempuannya. Itu sahabatnya Nabi perempuan saat itu ya, dan itu diamini oleh Nabi. Jadi justru Islam ini yang pertama kali memberikan hak kepada perempuan untuk menerima atau memilih pasangan yang akan dinikahinya. Falayatimu, karena itu falayatimu zawajul fatati dunasti'dzaniha wa muwafaqatiha wa bisyahadati syahidaini. Maka pernikahan seorang gadis itu tidak akan sempurna tanpa ada izin dari si anak gadis itu, ya. Wa muwafaqatiha, dan persetujuannya, wa bisyahadati syahidaini, dan dengan disaksikan dua saksi. Nah, ini kan menunjukkan bahwa pernikahan itu tidak bisa hanya kemudian atas dasar paksaan seorang tua saja kepada anaknya. Bahkan kalau kita lihat persyaratan di dalam, kalau kita biasanya masih meyakini ada, boleh dong perempuan itu anak gadis dipaksa oleh walinya, karena walinya itu statusnya wali mujibir. Banyak yang masih berpendapat seperti itu, tetapi tidak mencermati bahwa seorang wali mujibir ini ketika punya hak ijbar itu ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Salah satu syaratnya adalah memastikan bahwa anak perempuannya nggak menolak. Kalau anak perempuannya itu menunjukkan permusuhan dengan orang tuanya ketika dijodohkan, nduk tak kawin karo iki ya, tapi langsung gedruk-gedruk ya kan, marah-marah gitu, bantal dilempari, piring dilempar, gelas dilempar, itu kan menunjukkan permusuhan, ya kan. Kok dia kemudian dipaksa untuk menikah, maka tidak boleh, orang tua nggak boleh memaksakan kepada anaknya, karena di situ menunjukkan bahwa anaknya tidak setuju. Salah satu syaratnya. Kemudian juga ada syarat lagi, calonnya harus benar-benar dipastikan laki-laki yang baik untuk si perempuan itu. Kalau kemudian kita bayangin ya, anak umur 15 tahun atau 14 tahun lalu dikawinkan dengan seperti ceritanya Siti Nurbaya dengan Datuk Maringgih misalnya, ya ini kan tidak mungkin itu dikatakan baik untuk anaknya gitu. Ya baik ini misalnya yang sewu ya, kadang-kadang ada itu kan seorang kiai yang ini akan memberikan keturunan yang baik nanti buat anak-anaknya.
ini adalah pertimbangan yang sepihak. Seakan-akan perempuan itu nikah hanya untuk mencari anak turun. Padahal kan tidak bisa. Menjalani pernikahan harus ada kehidupan kesalingan, saling cocok, saling mencintai, saling mendukung. Kalau tidak, pasti akan terjadi rasa sakit setiap hari, terutama bagi perempuan yang dalam hal ini kondisinya selalu lebih rentan dibanding laki-laki. Maka nggak boleh kemudian orang tua memaksa ketika calonnya itu tidak kufu dengan anak perempuan ini. Ya, masih juga harus disaksikan 2 saksi, artinya tidak dilakukan pernikahan yang diam-diam, gitu. Karena ini membahayakan. Kalau pernikahan nggak ada saksinya, itu akan berbahaya ketika nanti terjadi konflik atau sengketa antara pasangan suami istri ini. Yang satu bilangnya pernah menikah dengan dia, tapi pasangannya menolak misalnya. Nggak ada bukti, nggak ada saksi, nggak ada hitam di atas putih, gitu. Nah ini bentuk dari jaminan Islam terhadap keselamatan perempuan itu juga adanya 2 saksi itu di dalam pernikahan. Jadi wa bi syahadati syahidaini innal mar'atal muslimata laha syakhsiyatuha al-qanuniyah al-mustaqillah. Jadi perempuan Islam, perempuan muslim itu diakui harga dirinya atau kepribadiannya ini, kediriannya, ke status kemanusiaannya secara hukum, ya. Al-mustaqillah, yang mandiri, mithluha tamaman mithlur rajul. Jadi dia perumpamannya itu harus persis dengan laki-laki. Laqad wada'al islamu ususa hadhil musawati bainar rajuli wal mar'ati fil huquqi wal wajibati. Dan Islam juga telah meletakkan dasar-dasar dari persamaan ini, dari kesetaraan bainar rajul wal mar'ah, antara laki-laki dan perempuan fil huquq, dalam hak-hak, wal wajibat, dan dalam kewajiban-kewajiban, bidawabita daqiqatin, dengan aturan-aturan yang sangat rigid, yang sangat detail. Mundu aktsara min arba'ata asyara qarnan. Jadi lebih dari 14 abad yang lalu itu Islam sudah meletakkan dasar-dasar itu secara rigid, secara detail. Fayakfi al-mar'atul muslimatu fakhran antun saba ilal islami. Maka cukup bagi perempuan muslim itu untuk merasa bangga, untuk merasa bangga ketika menisbatkan dirinya antun siba ilal islami atau antun saba ilal islami, untuk dinisbatkan kepada Islam. Jadi kita sebagai perempuan muslimah harusnya itu merasa bangga, merasa percaya diri dengan keislaman kita. Kenapa? Karena Islamlah yang pertama kali memberikan hak-hak kepada perempuan, mengembalikan kehormatannya, ya, memberikan kebebasan dan memberikan status yang sama kepada perempuan sebagaimana kepada laki-laki. Nah, ini kondisi sebelum Islam, ya. Bagaimana setelah Islam? Ini kita lanjutkan sedikit, ya. Al-mar'atu ba'dal Islam. Nah, perempuan setelah Islam ini di dalam bab selanjutnya, innal islama hina jaa ilal alami rafa'a min makanatil mar'ati wa a'taha hurriyataha wa karamataha wa syakhsiyataha al-mustaqillata. Innal islama, sesungguhnya Islam, hina jaa ilal alami, ketika datang ke dunia ini, rafa'a min makanatil mar'ati, Islam telah mengangkat posisi perempuan, wa a'taha hurriyataha, dan memberikan kebebasannya, wa karamataha, dan kehormatannya, kehormatan perempuan, wa syakhsiyataha al-mustaqillata, dan kepribadiannya yang mandiri. Wasawa bainaha wa bainar rajuli fil huquqi wal wajibati, dan menyamakan antara perempuan dan laki-laki di dalam hak maupun kewajibannya. Yaqulul haqqu subhanahu wa ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jadi Al-Qur'an mengatakan, Allah melalui Al-Qur'an berfirman, wahai manusia, sesungguhnya aku ciptakan kalian min dzakarin wa untha,
Jadi diciptakan dari laki-laki juga perempuan. Ini dalam surat Al-Hujurat ya. Kemudian ada lanjutannya waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu, dan akhirnya ini sangat bagus sekali, inna akramakum indallahi atqakum. Jadi setelah dikatakan bahwa inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa, kemudian diakhiri dengan ayat yang berbunyi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi status kalian ini laki-laki maupun perempuan di sisi Allah itu enggak ada yang lebih baik kecuali yang paling takwa. Ini kan seperti apa ya, ajaran yang benar-benar revolusioner ya. Dulu perempuan sebelum Islam tadi hidupnya saja enggak diberikan haknya, status manusianya sudah enggak diakui, dia dianggap seperti hewan, seperti benda. Tapi tiba-tiba dengan bangga Tuhan menegaskan kepada Kanjeng Nabi, melalui Kanjeng Nabi kepada kita bahwa sesungguhnya aku itu menciptakan kalian itu laki-laki ya perempuan. Bukan kok perempuan ini separuhnya laki-laki, bukan, tapi tak ciptakan tuh ya laki-laki perempuan. Dan itu enggak ada yang lebih baik bagi saya kecuali yang paling takwa. Ini kan ayat sangat revolusioner sekali, memberikan penafian yang ya ibaratnya kalau dulu itu masyarakat keyakinan seperti itu kan seperti menampar ya. Berarti selama ini apa yang kita yakini tentang perempuan salah semua, kan begitu seakan-akan. Bahkan dulu ketika kita ngaji di di tadi As-Sittin Al-Adliyah, itu sahabat Umar saja ngakui, dulu sebelum ada Islam saya tidak pernah memperhatikan hak-haknya perempuan. Saya nggak pernah nganggep adanya perempuan. Tapi begitu ayat-ayat datang dan Nabi menjelaskan, baru kita tahu, oh ternyata perempuan itu punya hak. Sahabat Umar sih mengakui seperti itu. Laqad kafara al-Islamu lil mar'ati hurriyatal ikhtiyari fil aqidati waz-zawaji wa sairi umuril hayati. Islam itu telah menanggung, telah menjamin. Laqad kafara al-Islamu, Islam telah menjamin lil mar'ati untuk perempuan hurriyatal ikhtiyari, kebebasan untuk memilih, fil aqidati di dalam akidah, waz-zawaji dan di dalam menikah, memilih pasangan, wasairi umuril hayati dan di dalam urusan-urusan lain di dalam kehidupan ini. Wa kafalalaha al-haqqa fit tamalluki wasyira'i wal bai'i wal hibati, dan juga menanggung untuk memberikan hak-hak di dalam memiliki harta, untuk membeli, wasyira' wal bai'i menjual, wal hibati dan memberi. Jadi perempuan diberikan hak yang sama di dalam melakukan akad-akad transaksi, baik itu syira', baik hibah ya. Enggak ada kan persyaratan di dalam fikih misalnya kalau kita baca bahwa jual beli itu harus laki-laki. Enggak ada. Menjual itu harus laki-laki, membeli harus laki-laki, tidak ada. Tapi syaratnya adalah harus dia akil misalnya, muslim ya kan, misalnya tidak ada persyaratan harus laki-laki atau perempuan. Wa ja'ala laha nasiban ma'luman fil mirasi, dan juga memberikan bagian yang jelas di dalam warisan. Ya, ini kita harus membaca dalam konteks itu. Dulu perempuan enggak diberikan warisan ya, kemudian Islam datang memberikan warisan. Langsung ditegaskan oleh Allah, yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unthayain. Di ayat yang lain mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum antarisun nisaa karha. Enggak boleh bagi kalian, tidak halal bagi kalian untuk mewariskan perempuan, mewariskan perempuan itu karhan, dengan memaksa. Ya kan? Nah ini terus dilanjutkan wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan gaulilah perempuan-perempuan itu dengan baik. Ini kan kalau kita membayangkan menjadi perempuan saat itu ya, betapa bahagianya mendengar kedatangan Islam ya. Jadi perempuan itu, Islam ini seperti benar-benar rahmat, terutama bagi orang-orang yang marginal seperti perempuan. Kita bisa bayangin orang hidup dengan keadaan yang tidak diakui sama sekali, terus ini yang menyapa Tuhan langsung gitu loh. Itu kan
rasanya ya Allah betapa perhatiannya Tuhan kepada kita sebagai perempuan ya. Kalau mengingat begitu itu membaca Quran rasanya kudu nangis gitu ya. Ya Allah betapa perhatiannya Tuhan kepada kita sebagai perempuan dan betapa baiknya Nabi itu memperlakukan perempuan gitu. Sampai kemarin saya selalu ingat di dalam hadis-hadis yang kawan kita kaji di bulan Ramadan yang lalu itu ya, kitab As-Sittin Al-Adliyah ini, itu rasanya itu kayak nancep banget gitu. Nabi itu sampai dalam ceritanya Aisyah itu nggak pernah sekalipun memukul, meskipun orang sering bilang Islam membolehkan memukul karena ada kata-kata wadribuhunna itu, tapi Nabi sama sekali nggak pernah memukul istrinya, apalagi memukul budaknya juga nggak pernah. Ini kan betul-betul Nabi itu sayangnya kepada orang-orang yang lemah, termasuk di dalamnya perempuan, hamba sahaya, anak-anak, itu luar biasa itu. Wa hafadha ala kulli huquqiha, dan menjaga hak-haknya, wa qaddaraha umman wa ukhtan wa zaujatan wa ibnatan, dan menghargai atau menghormati perempuan sebagai seorang ibu, wa ukhtan sebagai seorang saudari perempuan, wa zaujatan sebagai istri, wa binatan sebagai anak perempuan. Itu dihargai betul oleh Islam. Ya, berapa kali seorang ibu disebut oleh Al-Qur'an. Diperhatikan hak-hak yang harus dipenuhi ketika dia menyusui, langsung tegas wa alal mauludi lahu rizquhunna. Diingatkan oleh Allah bahwa perempuan itu ketika menyusui anak-anakmu, kamu harus tanggung jawab dengan rezekinya. Pastikan dia harus bisa makan dengan baik supaya gizinya terpenuhi ketika menyusui. Jadi ketika wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini kamilain, itu lanjutannya adalah wa alal mauludi lahu rizquhunna. Al maulud lahu itu berarti suami atau orang yang memiliki anak, maksudnya adalah ayah itu tadi, harus menjamin rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Ya, itu luar biasa. Bukan hanya ta'wi tapi pasti dikoyoti bil ma'ruf. Jadi kalau kita hari ini masih melihat masyarakat yang belum memahami ini, sebenarnya ya sedih sekali gitu. Ini sejak 14 abad yang lalu Tuhan sudah mengfirmankan itu. Tapi kita masih melihat ibu-ibu yang menyusui itu kalau mau makan belanja sendiri, wes masak dhewe, ijen mbek gendong anake, ya kan, kiwa tengen gembol gendong gandeng gitu. Sementara suaminya tinggal dicepaki nanggone meja makan, kurang asin, ngamuk-ngamuk. Ya kan? Itu di mana ayat wa alal mauludi lahu rizquhunna? Itu sedih sekali kadang-kadang saya itu ya. Dan ketika perempuan menuntut hak-haknya, kadang-kadang seringkali difahami. Nah, perempuan ini karena kenal gender maka akhirnya menuntut hak-haknya, berani kepada laki-laki. Lu ini yang berani bukan perempuan, ini Tuhan sudah mengingatkan dari dulu kok, ya kan? Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Tapi seringkali kita lupa dengan ayat-ayat seperti itu. Wa ja'ala laha makanatan 'azimatan, dan memberikan bagi perempuan posisi yang sangat agung. Fal mar'atul muslimatu tusyariku zawjaha fil hayati wa tu'inuhu wa tushiru alaihi wa turabbi auladaha at-tarbiyatal islamiyyah as-sahihata. Maka perempuan muslim itu membantu atau menemani suaminya fil hayati, dalam kehidupan. Jadi tusyariku ya ini. Kalau tusyariku itu musyarakah itu kan ada posisi yang sama, yang seimbang. Jadi bukan sebagai subordinat, tapi di sini almar'atul muslimatu tusyariku zaujaha fil hayati. Seorang perempuan muslim itu menemani suaminya di dalam kehidupannya, wa tu'inuhu, membantunya, wa tusyiru alaihi, memberikan isyarat atau memberikan pendapat-pendapatnya ya. Jadi boleh dia memberikan pendapat-pendapatnya, bukan kemudian harus tunduk, patuh, nderek ke dawuh, sendika dawuh, tidak harus begitu gitu. Ya, tapi kita boleh memberikan masukan gitu. Nah, ini kadang-kadang yang kita memang harus selalu terus mengajarkan hal-hal demikian ini sebenarnya dari Islam gitu, bukan dari yang lain. Jadi harus dilakukan secara musyarakah, secara mubadalah ya.
Kalau apa sekarang ini fakih mengenalkan secara mubadalah, harus kesalingan gitu. Nah kadang-kadang memang karena kita itu dibiasakan dalam tradisi yang patriarkis, kalau ada perempuan memberikan masukan kepada laki-laki, laki-laki tersinggung. Ya, kesannya kalau dia ngikuti kata perempuan itu menganggap dirinya tidak berarti, seperti mosok aku duanut bojoku. Iki akhirnya muncul istilah-istilah yang agak stereotip ya kan, stigma-stigma, misalnya suami-suami takut istri, ya kan? Bahkan ono singkatannya apa? STI ya. Suami-suami takut istri, ya kan? Sampai di sinetron itu kan seperti mengkritik terhadap perempuan-perempuan yang berani memberikan masukan kepada suaminya. Sehingga kadang-kadang itu jadi obrolan di masyarakat, jadi gunjingan dan seterusnya. Padahal itu sebenarnya tidak apa-apa. Wa turabbi auladaha, dan membantu di dalam mendidik anak-anaknya at-tarbiyatal islamiyatas sahihata, dengan menggunakan pendidikan Islam yang benar. Wa biqada'il islami 'ala riqi kafalallaha al-karamata wal haqqa, dan dengan putusan Islam yang menghapus perbudakan, Islam itu juga sudah menjamin kehormatan dan hak-hak fi ayyakuna laha zaujun wa usratun, hak-hak bagi perempuan untuk memiliki suami dan memiliki keluarga. Wa a'tahal islamu kadzalika haqqa talabit talaqi 'inda darari, dan Islam juga memberikan hak kepada perempuan untuk menuntut cerai, ya kan? Memberikan hak untuk mengajukan cerai ketika terjadi darar. Nggak mungkin lagi ini hubungan ini dilanjutkan, maka diperbolehkan bagi perempuan untuk mengajukan gugatan cerai. Karena di dalam Al-Quran dikatakan fa imsakum bima'rufin au tasrihum bi ihsan. Jadi kalau kamu pernikahan itu sudah nggak mungkin disatukan lagi, maka pilihannya kamu mau lanjut apa tidak. Kalau lanjut, imsakun bima'ruf, lanjutkan dengan baik. Au tasrihum bi ihsan, atau hentikan kembalikan kepada orang tuanya juga bi ihsan, dengan baik. Jadi tidak boleh ada rasa dendam, tidak boleh, karena ini sudah kesepakatan demi kebaikan bersama. Wa qaulu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la darara wa la dirar. Dan juga karena ada sabda Nabi la darara wa la dirar, tidak boleh ada bahaya yang kita terima maupun bahaya yang diterima oleh orang lain. Jadi maka kalau ada perempuan menggugat cerai, itu jangan kemudian dipojokkan. Wah, perempuan ini sudah berani menggugat suaminya cerai, itu seakan-akan dia adalah perempuan yang durhaka. Ya, kadang-kadang kan begitu. Kemudian kita juga kadang-kadang sebagai perempuan malah justru menggunjingkan lagi. Loh, dia kok malah gugat bojone kok gini yo, gitu misalnya. Jangan, kita harus melihat bahwa kita lihat kalau memang ini nggak mungkin dilanjutkan lagi, ada darar, maka kita harus hargai keputusan perempuan untuk memilih menghentikan pernikahan itu, dan itu dijamin oleh agama. Wa hafadzal Islamu ala hayatil mar'ati bimuharabatihi dzahirata wa'dil banati. Dan Islam juga menjamin hak hidup perempuan dengan memerangi praktek wa'dul banat. Wa'dul banat itu adalah mengubur anak perempuan secara hidup-hidup, ya. Yang dipraktekkan oleh zaman jahiliyah itu. Wahiyya dafnuha wahiyya hayyatun, yaitu memendam atau mengubur perempuan sementara dia dalam keadaan hidup. Min karohatihi, karena membencinya laki-laki laha kepada perempuan, au ghiratihi 'alaiha, atau rasa cemburu laki-laki terhadap perempuan. Wa hadhihi kanat muntasyiratan fil jahiliyati, dan praktek wa'dul banat ini itu dulu tersebar, dipraktekkan pada masa jahiliyah. Ini sudah jam 11 lebih ya. Nanti kita akan lanjutkan minggu depan ini terpaksa karena waktunya sudah habis. Wa kana fi dzalika a'dhamu darsin linnasi wallahu a'lam bissawab. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.